Pemirsa, jenazah Julia Perez telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sebelumnya, Nia Anggia, adik dari Jupe, juga mengaku kakaknya itu telah merespon setelah menjalani operasi besar di bagian perut. Julia Perez atau Yuli Rahmawati telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemakaman juga dihadiri sejumlah kerabat Julia Perez dari kalangan artis. Sebelumnya, Nia Anggia, adik Jupe, juga mengaku kakaknya itu telah merespon setelah menjalani operasi besar di bagian perut. Nia juga memperlihatkan detik-detik kakaknya masuk ruang operasi. Julia Perez meninggal dunia pada Sabtu siang dan Jupe meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker mulut rahim stadium 4 yang menggerogoti kesehatannya. Baik, sama-sama kita berpikir Ya, pemirsa, kita akan melihat bagaimanakah suasana di TPU Pondok Rangon yang merupakan suasana pemakaman dari Julia Perez. Yang sudah mohon mundur gantian. Yang sudah mundur gantian. Sahabat-sahabat yang lain yang belum silakan berkepentingan. Yang sudah mohon mundur. Mbak, kasihan. Sahabat keluarga yang belum, ayo silakan. Bulan mau ketemu mama. Lagi nggak? Pemirsa, inilah merupakan suasana di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, dan terlihat keluarga dari Julia Perez atau yang memiliki nama asli Yuli Rahmawati menaburkan bunga di atas makam dari Julia Perez. Terlihat juga cukup banyak kerabat maupun juga sahabat dari kalangan artis yang juga ikut mengantarkan jenazah dari Julia Perez ke tempat pemakaman terakhirnya. Suasana duka juga sangat terlihat di sini, di mana keluarga dari Julia Perez tidak mampu menahan kesedihannya atas kehilangan dari Julia Perez. Tidak hanya keluarga yang ada di proses pemakaman ini, namun juga para kerabat dan juga para fans yang juga turut serta hadir mengikuti proses pemakaman Julia Perez. Yuli Rahmawati atau yang akrab disapa Julia Perez meninggal pada pagi tadi sekitar pukul 11:15 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan sudah hampir dari 4 bulan lamanya Julia Perez harus dirawat di RCM karena menderita kanker rahim yang dideritanya selama ini. Namun disayangkan tadi siang Julia Perez sudah dipanggil ke Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam 1 bulan ini sudah 2 selebriti yang telah meninggal dunia akibat menderita kanker. Dan ini sangat menduka sekali bagi dunia hiburan di tanah air khususnya. Ya, terlihat kerabat dan juga sahabat dari Julia Perez seperti ada Ayu Ting Ting, kemudian ada Ruben Onsu, Zaskia Gotik dan juga Luna Maya terlihat berada di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur ini untuk mengantarkan
jenazah sahabatnya ke liang lahat. Salawat juga terus dilantunkan untuk mengantarkan kepergian dari Julia Perez. Ya, sebelumnya jenazah Jupe dibawa dengan ambulans dan tiba pukul 16:35 waktu Indonesia Barat tadi. Dan banyak warga sekitar yang juga ikut mengantarkan Jupe ke tempat terakhirnya. Dan Pondok Rangon pada sore hari ini dipadati oleh banyak warga yang turut serta mengantarkan Jupe. Terlihat juga awak media juga sangat antusias untuk mengabadikan momen kepergian dari Julia Perez ini. Terlihat adik dari Julia Perez, Nia Anggia. ya, Dan sangat sedih terlihat. kabar pertama kali Julia Perez meninggal dunia kita ketahui dari postingan dari akun Instagram Ya. Nia Anggia yang menyatakan kepergian Julia Perez sudah berakhir melawan ganasnya penyakit kanker yang ia derita selama ini. Sebelumnya Julia Perez juga sempat menjalani operasi di bagian perut, namun sayang nyawanya tetap tak tertolong. Ya. Bismillah ya. Kasihan makanya ya. Kita baca ya. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Disa Amora di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ya, Disa, bagaimana suasana pemakaman di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur hingga sore hari ini? Baik Uci, untuk sore hari ini masih berlangsung proses pemakaman dari Julia Rahmawati atau yang kerap disapa dengan Julia Perez, dan dari jenazah almarhumah Julia Perez sudah dimasukkan ke liang lahat. Saat ini masih ada prosesi berdoa bersama. Dari warga sekitar juga masih memadati di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Perlu diketahui Uci bahwa Julia Perez ini dimakamkan di Blok 4 unit Islam kelas VIP, yang mana tadi dari kerabat Jupe sempat akan memakamkan di Blok 67, namun lantaran Blok 4 dirasa lebih dekat dengan pintu utama TPU Pondok Rangon, akhirnya dipindahkan di Blok 4 unit Islam kelas VIP. Dan tidak hanya dari warga sekitar yang sangat antusias untuk menyaksikan proses pemakaman dan turut mendoakan almarhumah Julia Perez, namun juga dari kerabat atau keluarga dari Julia Perez tadi juga hadir di TPU ini tentunya. Bahkan kami juga memantau ada beberapa rekan artis dari Julia Perez yang datang seperti Ayu Cita Citata, Betra Antrolin, bahkan juga Ruben Onsu dan juga Melanie Subono, di mana keduanya ini yang sejak tadi pukul 3 sore membantu proses pemakaman di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Uci. Baik, terima kasih Disa Amora atas informasinya langsung dari TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemirsa, berakhir sudah perjuangan Julia Rahmawati alias Julia Perez menghadapi penyakit ganas kanker mulut rahim. Pada tanggal 10 Juni, Julia dipanggil ke pangkuannya pukul 11:12 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Perempuan yang akrab disapa Jupe itu mulai mengidap penyakit sejak tahun 2014. Jupe yang biasa terlihat ceria dan penuh rasa percaya diri sempat terbaring lemas di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Dari sahabat-sahabat artisnya hingga para politisi pun telah menyempatkan diri untuk menjenguk dan memberikan dukungan kepada wanita kelahiran 15 Juli 1980 ini. Pada bulan September 2014, Julia Perez mengkonfirmasi bahwa dirinya telah divonis mengidap kanker mulut rahim stadium 2. Mei 2015, penyakit kanker yang diderita Jupe mulai menghilang, namun ia menemukan masalah lain,
November 2015, Julia Perez nyatakan bersih dari kanker. Ia mengucapkan rasa syukurnya dengan cara menghibur para pasien kanker di Rumah Sakit Darmais. April 2016, setelah beberapa bulan dinyatakan bersih dari kanker, Julia Perez muncul dengan kepala pelontos di sebuah acara hiburan. Desember 2016, penyakit kanker mulut rahim pun kembali menyerang Juppe. Kali ini penyakitnya sudah memasuki stadium 4. Februari 2017, setelah selesai operasi tulang belakang, Juppe kembali harus dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan pada Maret 2017, keadaan Juppe pada akhir Maret sempat dinyatakan membaik, meski harus tetap menjalani rawat inap di rumah sakit, dan dirinya mulai bisa berlatih berjalan dan keluarganya optimis bahwa ia sebentar lagi bisa melakukan rawat jalan. Dan pada April 2017, kondisi Juppe mengalami penurunan. Tidak seperti biasanya, di mana ia tetap terlihat ceria meskipun sedang menjalani perawatan. Juppe hanya terdiam dan menangis ketika dijenguk sahabatnya Ruben Onsu. Dan pada Juni 2017, Juppe akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya, kondisi Juppe sudah sempat membaik. Pemirsa, kanker serviks menjadi penyebab meninggalnya artis Julia Perez hari ini. Kanker serviks menjadi salah satu momok penyakit bagi kaum hawa. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2012, usia penderita yang mengalami kanker serviks semakin muda. Penyebabnya adalah kurangnya pemeriksaan screening kanker serviks. Artis Julia Perez akhirnya menyerah pada maut usai didera kanker serviks sejak September tahun 2014 silam. Setelah diketahui menderita kanker serviks, Juppe tak hanya melakukan pengobatan di rumah sakit di Indonesia, tapi juga menjalani pengobatan di Singapura. Tapi apa mau dikata, suratan takdir menyatakan Julia Perez tak mampu melawan kanker serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang disebabkan HPV tipe 16 dan 18. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan salah satu golongan virus di antara lebih dari 100 jenis HPV. HPV umumnya tersebar melalui hubungan seksual, baik saat terjadi kontak kulit maupun melalui cairan tubuh. Gejala kanker serviks tak selalu jelas, bahkan mungkin gejalanya tidak terasa oleh penderita, bahkan sampai pada stadium lanjut. Hal inilah yang membuat para kaum hawa disarankan sering melakukan pemeriksaan kanker serviks agar gejala awal dapat diketahui. Namun umumnya yang terjadi pada penderita kanker serviks yaitu adanya perdarahan yang tidak biasa, baik saat menstruasi atau bahkan saat wanita mengalami fase menopause. Jika kanker serviks telah memasuki stadium lanjut, maka penderita akan mengalami gejala sembelit, adanya darah saat buang air kecil, merasakan nyeri tulang, adanya pembengkakan pada kaki, hilangnya selera makan, hingga penurunan berat badan secara drastis. Metode pap smear merupakan metode untuk mendeteksi adanya sel kanker yang berpotensi menjadi kanker. Pap smear disarankan dilakukan secara teratur, terutama pada wanita berusia 25 hingga 49 tahun dan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Sedangkan untuk wanita usia 50 hingga 64 tahun, pap smear disarankan dilakukan setiap 5 tahun sekali.